Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel World Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita akan membahas trailer dari mini series terbaru yang akan segera dihadirkan oleh Suburaya di akhir tahun ini ya, yaitu Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ya. Dan memang untuk trailernya ini sudah dirilis pada kemarin paginya ya, itu kemarin pagi udah dirilis sama pihak Subaraya, dan ada beberapa teman-teman juga yang sudah ini ya, maksudnya sudah merequest, bang tolong dong bang itu di review atau dibahas trailernya ya, bukan di review, salah sorry. Oke, dan memang untuk beberapa youtuber tokusatsu seperti Agan Reza atau Bro Arga Kudo ya, mereka itu sudah melakukan yang namanya trailer breakdown ya kalau nggak salah nyebutnya ya, atau dibahas-bahas lah itu story-story yang kemungkinan nanti akan dihadirkan oleh pihak Suburaya ya. Dan memang untuk channel ini selalu menjadi yang paling lambat ya, walaupun paling lambat tapi nggak perlu khawatir guys ya, karena di setiap video pembahasan seperti ini nantinya kita juga akan melampirkan beberapa informasi tambahan ya, yang mungkin setelah kita gabungkan informasi dari Agan Reza ataupun Bro Arga Kudo juga bakal kita tambahin di sini gitu ya, ditambah juga beberapa hasil pencarian saya di internet gitu ya, biar teman-teman yang belum kenal dengan beberapa karakter yang ada trailernya nanti bisa lebih kenal dengan karakternya ya, karena kita akan ngasih informasi tambahannya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke guys, Oke guys, jadi di sini konsep yang saya pakai masih sama ya, karena kebetulan kemarin saya juga lebih enak pakai konsep kayak gini lah ya. Jadi nanti kita sambil buka videonya, dan nanti kalau sampai di bagian yang benar-benar harus dijelasin ya kita pause aja gitu ya. Jadi lebih enak, kita nggak perlu klik-klik lagi buat masukin gambar, itu kan agak repot lah ya. Yang pastinya kita akan coba sebaik mungkin untuk gak terkena yang namanya copyright ya. Oke, kita langsung saja mulai lah ini ya. Oke, Ultraman ya. Oh, ini saya percepat aja guys ya. Oke. Nah, di scene awal dari pembukaan trailernya di sini kita melihat para Ultra Brother ya guys ya. Ini lagi ngelepasin jubahnya untuk kayaknya bakal melawan musuh yang kuat ya. Dan di sini kalau kita lihat nanti sampai di akhir mendekati akhir dari trailer ini, mungkin scene ini akan berhubungan ya. Kemudian kita masuk lagi ke bagian selanjutnya. The Legacy Returns. Kemudian di sini tentu ada 3 buah karakter utama dari mini series ini ya. Yang pertama tadi ada Ultraman Zero, kemudian ada Ultraman Reboot sama si Ultraman Belial Early Style ya. Nah, di sini mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya ya, apakah di sini Belial udah jadi baik atau apakah storynya ini berhubungan dengan masa lalu dari si Belialnya ya. Memang banyak teori yang mengatakan kemungkinan storynya ini bakal ngambil ini ya, kayak perjalanan lintas waktu gitu ya. Mungkin nanti si Zero ada kemungkinan balik ke masa lalu sebelum si Belial jadi jahat, atau mungkin ada kemungkinan lainnya guys ya, kita nggak tahu. Di sini kita masih bisa bebas untuk berteori ya, karena memang untuk serialnya di sini belum tayang kan. Nanti kita bakal dapat jawabannya setelah mini seriesnya ini bener-bener ditayangin sama pihak Suburaya gitu ya. Nah, kemudian di bagian sini guys ya, ini kan ada seorang Ultra Woman yang berwarna biru ya. Ini namanya Ultra Woman Sora. Dia ini sebenarnya udah pernah tampil juga ya di itu live stage. Nama live stage-nya itu Ultraman Festival 2018 yang part satunya. Nah, dia ini ditugasin sama Ultra Father ya, itu buat jadi pemandu di Tanah Cahaya ya. Kemudian di sini kita bisa melihat juga Ultraman Yulian sama si Ekti balik lagi di sini ya. Kemungkinan ini sih latarnya ngambilnya di negeri cahaya ya, karena memang tugasnya si Ultraman Sora ini itu jadi pemandu ya di planet cahaya M78. Kemudian di sini kita juga bisa melihat adanya pohon Yggdrasil ya. Ini juga pohon ini kalau kalian pernah nonton yaitu di series Ultraman Orb ya, Origin Saga itu, nah itu mereka ada ya yang pohon ini ya. Kemudian kita lanjut scene selanjutnya. Di sini ada Ultraman Neo sama si Ultra 721 ya. Tadi hampir aja mau ngomong Ultraman 721 lagi. Oke, jadi di sini setelah sekian lama ya Ultraman Neo sama si Ultra 7 ini nggak pernah muncul lagi. Itu terakhir mereka munculnya di Mega Monster Battle Ultra Galaxy ya, yaitu yang movie yang memperkenalkan Ultraman Zero sekaligus si Belial juga ya. Cuma sayangnya mereka berdua di sana juga cuma jadi samsak tinjunya si Ultraman Belial sih ya. Jadi semoga di sini mereka dapat peran yang jauh lebih bagus lah ya dibanding sebelumnya.
Nah, di sini selain si Ultra 721 sama si Neos ya, ini juga ada 2 Ultraman. Dan di sini ada Ultraman Great ya, Ultraman Great sama Ultraman Powerade. Nah, di sini kalau teman-teman yang belum kenal sama kedua Ultraman ini, yang pertama, Ultraman Great adalah hasil kerjasama pihak Suburaya sama pihak Australia, guys. Jadi ini Ultraman yang rilisnya untuk di barat sana ya, dua-duanya ini. Kemudian Ultraman Powerade ini hasil kerjasama Suburaya sama pihak Amerika, dan masing-masing dari seriesnya ini totalnya 13 episode. Teman-teman bisa cek di Gorinda TV ya, itu kalau teman-teman nonton dia upload ke channel YouTube-nya dan udah tersedia dalam yang versi HD sih. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu udah enak banget, gambarnya maksudnya gambarnya itu udah jernih banget ya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ada Ultraman Mebius ya. Ini gak tahu juga Mebius lagi ngelawan siapa, tapi di sini menurut saya cukup unik ya, karena Mebius di sini lagi ngeluarin pedangnya, tapi dia sambil mau ngumpulin energi untuk nembakin medium shootnya ya. Wah, ini padahal di series jarang banget kan dia pakai kayak gini gitu ya. Kemudian dari era New Generation ya, ini Tri Squad balik lagi. Jadi buat teman-teman kemarin nanya, "Bang, Ultraman Taiga balik nggak?" Balik ya, dia di sini balik. Cuma di sini ada satu hal yang saya pengen ketawa, yaitu gerakan larinya si Fuma di sini ya. Udah kayak gerakan larinya si Naruto. Oke, sebuah konspirasi guys ya. Nah, di sini juga ada beberapa kaiju atau musuh-musuh dari movie sama seri sebelumnya yang balik ya. Yang pertama tadi di sini teman-teman bisa lihat ya, si Ryugoset juga balik, kemudian ada Judas sama si Spectre ya, ini juga balik. Ini mereka berdua bersaudara, kemungkinan nanti bakal lawan para Ultraman lagi ya. Lanjut kita ke scene selanjutnya ya. Nah, di sini yang paling menarik kalau menurut saya guys ya, karena di sini ada sekumpulan pasukan Zeton ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang di tengah ini guys ya, dia ini adalah karakter yang muncul di Ultraman Festival tahun 2016 ya. Ini salah satu karakter yang juga dari Live Stage punya. Nah, di sini kalau menurut saya pribadi ya, Suburaya dengan menghadirkan mini seri seperti ini ya, mereka mulai masukin karakter-karakter yang dulunya cuma hadir di Live Stage dan sekarang mulai dimasukin ke dalam mini series dan movie-movie gitu ya. Kemudian dari sini ada beberapa karakter juga ya. Di sini ada Zeton 2, kemudian ini ada EX Zeton yang pernah muncul di Ultraman Mebius Gaiden ya, yang itu sama si Mecha Zamu ya kalau saya nggak salah namanya. Kemudian di sini ada Imago Hyper Zeton, ini Hyper Zeton yang Hyper Zeton Sky ya, Dead Sky ya kalau saya nggak salah namanya ya. Kemudian ini pasti ada Zeton yang biasa ya. Nah, di sini ini namanya Zeton Baltan ya. Ini juga hasil monster yang diciptakan sama si Z ini ya. Jadi yang tengah ini namanya Z aja. Dan ini monster yang diciptain sama si Alien Bat ya, tapi dia tuh kayak nggak bisa dikendalin ya, akhirnya Alien Bat ini dibunuh sama dia. Jadi kalau kalian pengen tahu informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa cari di Ultra Wiki ya, sama di ini sih di YouTube kalian bisa coba cari yang Ultraman Festival yang tahun 2016 ya. Kalian bisa nonton di situ si Z ini ngelawan para Ultraman ya. Dan dia ini di live stage-nya itu pernah ngalahin si Ultraman Mbak ya. Oke, kita lanjut. Nah, cuma di sini ya guys ya, yang membedakan Zeton Baltan di sini sama yang di live stage itu di bagian tangannya ya. Kalau yang di live stage kemarin itu tangannya ini tangannya si Zeton ya, sedangkan di sini dia pakainya yang Dead Sky ya, atau yang tangan kayak sapi gitu lah ya, kayak gini lah. Mirip sama ini si Hyper Zeton satunya yang di sebelahnya ya. Oke. Nah, kemudian di scene satu ini kita bisa lihat si Helberos kayak lagi menjaga sebuah batu ya. Kita juga nggak tahu batu ini apa, dan nantinya kita akan melihat sebuah scene di mana si Ultraman Max melawan si Helberos yang ini ya. Kita akan lihat nanti ini from the past ya. Nah, ini ada si Alien Emperor Seijin ya, Alien Emperor lah ya. Emperor Seijin ngomongnya jadi kacau balau. Oke, nah di sini mungkin akan diceritakan juga ya alurnya ini, alur dari story-nya ini kita masih belum tahu ya, apakah bakal terjadi di masa lalu atau di masa sekarang ya, karena seperti yang kita tahu Emperor Seijin kan sudah dikalahkan sama Mebius ya, tapi di backgroundnya ini terlihat si Emperor Seijinnya lagi di planet M78. Bisa aja ini kejadian yang ketika si Emperor Seijin ini menyerang planet M78 ya, atau planet cahaya itu
yang dilindungi sama Ultra Father sama si Ultraman Belial di masa lalunya ya. Jadi bisa aja ini sebelum si Belial jadi jahat ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita juga bisa melihat si Ultraman Hikari juga balik ya guys ya. Jadi ini si duo alias si Hikari sama si Mebius balik lagi ya di mini series ini. Dan di bagian sini si Ultraman Hikarinya langsung ngakses formnya yang ini ya, yang pakai Hunter Knight Tsurugi itu atau armornya itu saya kurang inget. Kalau nggak salah sih nyebutnya Hunter Knight Tsurugi ya. Di sini kita nggak tahu ini scene yang baru atau menceritakan masa lalunya si ini ya, si Hikari yang waktu itu dikendalin sama armornya ini ya, waktu dia jadi jahat itu. Bukan jadi jahat sih ya, tapi karena dendam lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian sini ini yang cukup membingungkan juga ya, dimana si Belial yang early style di sini lagi berada di tempat dimana ada si Plasma Spark ya. Jadi kalau kita nonton yang di movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy, di sini kan adalah scene dimana si Belial mau ngambil Plasma Spark, kemudian karena kekuatan Plasma Spark itu terlalu kuat, jadi malah ngerusak tubuhnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nih juga sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau si Toregia masih hidup ya di sini ya. Bisa aja ini adalah masa lalu ketika si Taro pengen menyadarkan si Toregia ya. Nah, kita juga belum tahu. Mungkin dari banyaknya teman-teman berharap si Toregia ini nggak mati ya. Apalagi kemarin di movie New Generation Climax kan dia udah ditelan gitu sama si Grimdo ya, dan dia hajar sama ini Hitsatsuwazanya Ultraman Driga, dan itu hancur bareng si ini apa tuh namanya, hancur bareng si Grimdo ya. Tapi bisa aja kemungkinan ini dia masih hidup ya. Oke, kita lanjut. Ini tentu ada Ultraman Reboot yang lagi melawan para Zeton ya. Ada Ultrawoman Grigel di sini juga balik ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya si Ultraman Belial yang early style ini lagi ngelawan musuh ya. Tapi berharap aja ya semoga di movie atau mini series ini si Belialnya benar-benar jadi baik lah. Atau kalau misalnya ini terjadi di universe lainnya atau di masa lalu, kita juga belum tahu ya. Nanti banyak banget lah teorinya. Nanti kita akan bahas di akhir pembahasan trailernya ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini scene-nya tadi saya bilang itu guys ya, yang si Max lawan si Helberos, dan ini bagus banget sih ya. Dimana Suburaya akhirnya mau mendengarkan permintaan para fans juga dengan menghadirkan Ultraman yang dulunya udah jarang banget dihadirin di movie dan series lain gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan dengan teliti ya, di sini sebenarnya kita bisa melihat kalau Zero lagi megang Ultra Z Riser ya. Jadi bisa aja Ultra Z Riser yang dipakai Zero di sini adalah Ultra Z Riser yang nantinya akan diberikan kepada Ultraman Z ketika di episode 1 Ultraman Z ya. Dan di sini mungkin banyak teman-teman yang berharap kalau mini series ini akan menjadi debut untuk form si Ultraman Zero yang ini ya. Grand Saber ya kalau saya nggak salah ya, itu pakai akses cardnya si Leito. Tapi kayaknya sih saya rasa kemungkinannya kecil ya, secara untuk mengakses form itu kan diperlukan akses card ya. Kalau misalnya tanpa akses card mungkin nggak bisa diakses, cuma dipakai jadi senjata di sini ya, sekaligus memperkenalkan Ultra Z Riser sebelum series dari Ultraman Z itu ya. Terus di sini juga ada Taiga. Nah, ini Ultraman Z juga udah hadir di sini ya. Di sini ini mulai terhubung ya dengan yang scene di awal tadi itu, dimana para Ultra Brother itu kan ngelepasin jubahnya mau ngelawan musuh ya. Dan di sini musuh yang muncul itu ada seorang yang sangat misterius ya, namanya adalah Absolute Tartaros ya. Ini kita belum tahu tujuan dia itu apa dan kekuatannya itu sebesar apa ya, tapi dari namanya aja udah absolut gitu ya. Yang pasti ini bukan musuh yang kaleng-kaleng gitu ya. Oke, itu aja guys ya untuk pembahasan dari trailernya. Kemudian untuk story dari ini ya guys ya, mini series Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini adalah story-nya ini ngambil latar setelah selesainya movie yang Ultraman Taiga New Generation Climax ya, dan sebelum serial Ultraman Z itu dimulai. Jadi kalau kita lihat di sini polanya ini cukup mirip sama ya Ultra Galaxy Fight New Generation ya. Di mana itu juga ngambil latar story-nya sebelum serial Ultraman Taiga itu dimulai ya. Jadi di sini kita mungkin akan sedikit melihat story
perjalanan si Ultraman Z sebelum dia dimunculkan di seriesnya ya. Dan untuk latar waktu di sini ada banyak teori ya yang mengatakan kalau mungkin ya si Zero nanti melakukan perjalanan ke masa lalu dan bertemu dengan Belial yang belum menjadi jahat ya. Dan kalau kita lihat dari isi trailer yang pendek ini, kita kan tadi melihat ya ada Emperor Seijin itu, dan latarnya itu adalah di planet M78 atau di planet cahaya ya. Di sini mungkin kita akan sedikit diperlihatkan ya dimana story ketika si Emperor Seijin ini menyerang planet M78 yang saat itu dilindungi oleh Ultraman Belial bersama Ultra Father ya, atau Ultraman Ken. Nah, mungkin ini bakal banyak flashback juga ya, dan mungkin akan menceritakan lebih jelas lah ya tentang story dari para Ultraman ini ya. Nah, untuk musuhnya ini si Absolute Tartaros ya, masih misterius banget, kita belum tahu tujuannya seperti apa dan nanti kemampuannya seperti apa ya. Tapi ada yang mengatakan juga kalau si Absolute Tartaros ini tertarik dengan planet M78 ya. Jadi di sini kita masih bisa berteori dengan bebas ya sampai seriesnya ini benar-benar tayang nantinya. Kemudian guys ya, melalui mini series Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini juga pihak sumbernya kembali menghadirkan banyak karakter Ultraman yang dulunya jarang dihadirkan ya. Misalnya ada si Ultraman Max ya yang tadi itu, kemudian ada Ultraman Great, Ultraman Power Red, kemudian Ultraman Mebius, Hikari, kemudian ada siapa lagi tadi, Ultraman Julian ya, Ultraman Ekti, dan ada si Sora juga ya yang kemarin itu cuma debut di live stage doang dan sekarang dihadirin di seriesnya ya. Dan di sini juga katanya guys ya, kebetulan tahun ini adalah ulang tahun ke-25 tahun untuk si Ultraman Power Red ya. Jadi dihadirkan di sini mungkin juga sebagai anniversary-nya juga ya. Sekaligus ini juga untuk memperkenalkan fans kepada para Ultraman lainnya juga ya, karena memang beberapa Ultraman ini jarang banget hadir ya. Misalnya si Ultraman Great, Ultraman Power Red, kemudian Ultraman Max, Ultraman siapa tadi, Ultraman Neos ya, sama Ultra 721 itu terakhir munculnya di ini ya, movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy. Dan di situ mereka ini cuma dijadiin samsak tinju buat si Ultraman Belial. Jadi di sini kita berharap semoga mereka ini dapat peran yang penting ya. Dan untuk Ultraman Reboot yang pastinya setelah kemarin kan di Ultra Galaxy Fight sebelumnya kan dia udah dapat peranan yang penting ya. Jadi di sini dia bakal dapat ya porsi yang lebih banyak ya, screen time-nya pastinya ya. Oke. Mungkin cuma itulah guys ya yang bisa kita bahas. Mungkin kalau nanti teman-teman punya pendapat yang lain tentang mini series ini, silahkan teman-teman tulisin di bagian komentar ya. Nanti kita diskusi bareng aja ya. Diskusi santai. Yang penting selama kalian gak bikin ribut di bagian komentar itu nggak masalah ya. Dan buat teman-teman yang mungkin mengira kalau Belial di sini udah jadi baik, itu rasanya masih banyak banget teori-teorinya ya. Nanti bisa sampaikan di bagian komentar. Dan untuk si Toregia yang katanya hidup lagi itu, bisa aja itu cerita masa lalu dari si flashback dari si Ultraman Taro ya, karena kita tahu si Ultraman Taro tadi di awal bareng si Ultra Brother ya lagi mau melawan musuh ya. Dan kalau kita lihat musuh yang mau dilawan sama mereka itu ya si Absolute Tartaros itu ya. Oke, itu aja lah guys ya untuk video pembahasan kali ini. Jadi kalau misalnya ada kurang, silakan teman-teman nanti tulisin lah kritik dan saran dari teman-teman ya. Silakan kalau kalian mau kritik dan ngasih saran. Tapi ingat guys ya, yang namanya ngasih saran itu nggak ada yang namanya paksaan ya guys. Kalau kalian mau memaksa itu namanya bukan ngasih saran ya. Jadi semoga nggak ada keributan kayak kemarin lagi. Nah, untuk yang masalah keributan kemarin itu nanti bakal saya bikin sebuah video klarifikasi lah biar masanya clear dan kedua belah pihak aman gitu ya. Oke. Dan untuk series ini nantinya akan tayang pada winter 2020 ya. Itu sekitar bulan 11 atau 12 lah. Dan nantinya sebelum penayangannya si pihak Suburaya pastinya akan menampilkan PV baru untuk mini series ini. Oke, kita bakal ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.